Minasan konnichiwa, apa kabar semua? What up, what up, what up, what up? Welcome back to Garuda Japan. Ya, hari ini kita akan membahas without further ado, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Kita akan membahas kelebihan timnas umur 17 di mata para supporter Jepang. Terutama my personal opinion sebagai coach renang dan dua anak saya juga latihan bola di akademi Barcelona dan sekolah mereka. Jadi saya tahu persis standar kesehatan, standar fisik seorang atlet itu. Seperti beginilah kira-kira ya, lebih kurang. Pamer-pamer gitu. Begini, ini namanya pelatih kalau di Jepang ya. Jadi pertama, kelebihan without further ado, kelebihan dari timnas umur 17 ini fisik mereka. Fisik mereka ditempa dengan baik. Coba perhatikan ini ya, perhatikan ini mereka ini six pack, walaupun masa tubuh otot mereka nggak begitu kuat, tapi anak ini apanya endurance dia. Anak-anak ini sangat bagus sekali. Fitness mereka levelnya sudah sangat bagus dan ini di Jepang ini sangat standar sekali. Seorang atlet, jangankan profesional, anak-anak didik kelas renang saya badannya begini semua. Ya, sangat standar sekali. Dan itu baru kita capai saat ini. Hasilnya lihat. Kita lolos sebagai juara grup dan lolos Piala Dunia. Dan latihan fisik ini mungkin ditularkan oleh, nggak tahu ya, Sintayong kayak Coach Nopa. Mungkin influence Sintayong di Coach Nopa sangat besar. Itu sangat menurut saya sangat wajar sekali dan itu sangat bagus. Inilah standar atlet ya di dunia modern. Fisik ini yang begini bukan luar biasa, ini udah seharusnya. Is part of your sebagai atlet profesional, itu udah seharusnya ya. Jadi nggak ada yang spesial, buat kita mungkin spesial, tapi beginilah standarnya untuk atlet Indonesia dari segala bidang. Fisik mereka udah standar atlet dan mereka bisa compete di level tinggi sekurang-kurangnya di Asia saat ini. Buktinya mereka bisa menahan Korea dan gol-gol mereka itu membuktikan sekali. Gol-gol mereka banyak terjadi di menit-menit akhir dikala lawan-lawan mereka mulai kecapean, dan kita tahu kalau kita udah capek, kita nggak ada lagi konsentrasi, kita mulai lemah, fokus kita mulai lemah, disitulah mereka membuat gol. Itu kenapa? Karena berarti fisik mereka kuat. Sampai menit-menit akhir mereka masih fokus, mereka masih bisa menyerang, dan inilah hasilnya. Ini hal satu yang menurut saya kelebihan dari timnas umur 17 ini ya. Coach Nopa ini mendidik mereka dengan sangat baik. Saya ingat cerita pundit-pundit bekas-bekas pemain timnas dulu. Saya pernah lihat di podcast. Mereka ngomong disuruh latihan dikit, keras dikit sama pelatih, langsung ngambek. Makanya hasilnya apa? Dengan Vietnam dengan Malaysia aja kalah. Tidak untuk generasi penerus kita saat ini. Fisik mereka ini saya sangat hormat, respect. Saya yang udah, ya siapa yang bisa nebak umur saya? Tebak, saya masih begini. Ini standar fisik pelatih, apalagi atlet-atlet. Saya udah kepala 5. Apalagi untuk ini standar anak-anak umur begini, body begini, biasa saya melihat anak-anak renang saya bagus-bagus lagi. Bukan atlet pro, biasa aja karena hasil latihan keras. Fisik saya salut, ini kelebihan mereka. Ya, ini yang membuat mereka sanggup bertahan bermain sampai 100 menit dengan intensitas tinggi. Ini harus standar buat seluruh atlet Indonesia ya, buat semua kelompok umur di sepak bola. Inilah standarnya yang saya rasa Coach Sintayong kasihkan ke Coach Nopa, dan ini saya akui di Jepang ini biasa aja sebenarnya. Inilah standar. Kalau kita tubuhmu ini
bercerita banyak, ototmu ini bercerita banyak. Saya latihan keras, tubuh saya sehat, saya profesional sebagai pelatih. Ini tubuhmu berbicara. Badanmu itu apa yang kau makan, katanya ada ya. Your body is what you eat. Ini fisik, chest point. Kedua, mental, ya. Mereka atlet Indonesia pada umumnya Southeast Asia itu ya, kalau udah ketemu timnas pemain Jepang, pemain Korea, itu udah inferior sekali, inferior kompleks. Kalau ketemu Jepang dengan Korea tuh hitungnya zaman-zaman dulu itu ya, hitungannya ya yang penting nggak kalah banyak lah. Kalau bisa seri, itu udah hebat. Itu inferiority complex. Nah, adik-adik ini mulai dari umur 23 kemarin mereka sudah ngalahin Korea, sanggup ngalahin Australia. Itu udah membuktikan mereka I'm belong here. Oke. I'm belong here. Nggak ada lagi mentality inlander. Tidak ada lagi inferior. Ketemu tim-tim seperti Jepang, Korea, apalagi tim-tim Arab. Biasanya kita kalah terus ketemu Arab Saudi, ya, UAE, Yaman. Ini adik-adik ini sudah nggak ada lagi itu. Saya salut. Salah satu yang menyebabkan atlet itu sukses di samping fisik dan skill ya mental. Terus juga IQ. Untuk jadi pemain bola yang bagus itu harus punya IQ yang baik juga. Dan dua hal ini yang menurut saya sangat berperan di samping skill ya. Oleh kesuksesan timnas 17 ini, fisik dan mental mereka di samping skill mereka ya. Skill ya average dengan apa Korea, mungkin di bawah level Korea satu level, tapi mereka in the good track. Itu saya salut. Dua ini yang saya salut untuk ukuran atlet-atlet di Indonesia ya. Ini yang menyebabkan mereka sampai di Piala Dunia dan mereka memuncaki grup. Nah, kalau ada yang mengatakan grup mereka mudah, nggak juga. Saya buktikan. Ini saya mau bahasa Inggris sedikit. Saya lihat banyak komentar orang luar negeri seperti apa ya, Vietnam atau Malaysia atau negara lain yang if you think, bahasa Inggris dulu ya, untuk orang, if you think is Indonesian group is easy, I don't think so. Alright? You can see the result. Yemen used to beat Malaysia 4-0. With Vietnam draw, right? So it's not easy. Now you can see the last result, Yemen versus South Korea. It's only 1-0. South Korea can score the goal. Meaning Yemen is not easy group. Yemen is not weak football team. Afghanistan used to be the top of the group, leading group in qualification. So it's not excuses. Jadi kalau ada yang ngomong timnas kita di grup yang mudah itu enggak juga ya. Buktinya apa? Yaman itu, grup Yaman, Korea Selatan, Afghanistan itu pemuncak grup, juara grup di saat kualifikasi dulu. Lihat, kalau nggak percaya coba lihat lagi datanya. Mereka menjuarai grup semua di grup-grup. Itu yang satu tim dengan Indonesia. Dan Yaman ini, kalau orang Vietnam ngomong Yaman mudah, itu mereka pernah bertemu di kualifikasi, hasilnya draw. Malaysia ngomong Yaman murah, Yaman lemah. Yaman pernah bantai Malaysia umur 17 di kualifikasi 4-0. Jangan enak-enak aja. Belum tentu ya. Buktinya apa, Yaman itu kuat. Waktu ketemu Korea cuma sanggup bikin 1 gol. Jadi nggak ada easy group. Kalau mereka udah lolos, qualified di Piala Asia ini, berarti mereka udah tim-tim terbaik. Kalau mereka lolos Piala Dunia, mereka tim yang terbaik. Ya, don't make any excuse ya. Itu. Jadi inilah kelebihan timnas umur 17 menurut supporter Indonesia yang di Jepang, terutama my personal opinion as a professional coach in Japan.
Oke. Sebagai pelatih profesional di Jepang, saya pelatih renang di sini. Inilah standar, inilah hal yang selama ini laks di atlet-atlet kita. Fisikal yang top level dan mental. Karena saya ngomong biasanya bukan Indonesia aja ya. Itu Southeast Asia, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam. Kalau ketemu Arab Saudi dulu-dulunya udah gemetar dulu. Ketemu Jepang, Korea udah gemetar dulu. Nah, anak-anak ini mulai dari umur 23 lah saya merasa. Zaman Sintayong dulu mereka sudah punya, nah ada lagi inferior complex itu. Mereka ngomong, I'm belong here. Mereka pantas di pertandingan ini. Oke, begitu saja. Thank you for watching. I do appreciate for your time. Hit subscribe if you don't mind. Bye-bye. See you next time. Salam sehat.